Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di dalam edukasi guna melihat prediksi ya pergerakan saham baik melalui teknikal maupun broker summary. Kemarin kita MPPA 5 hari yang lalu ya, sekitar sini ya, di hari tanggal kemarin kita tanggal 11 Maret 2022 ya, kita memprediksi bahwasanya MPPA itu akan menyentuh sekitar 384, kemudian turun lagi. Dan sekarang kita akan melihat ternyata MPPA itu dia turun ya, kemudian dia naik 384 ya. Setelah 384 dia sempat breakout ke 408, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ditarik ke bawah ya, 3 sampai ke 372 ya. Jadi MPPA ini masih belum bisa dikatakan breakout. Tapi apakah, kemarin ada yang nanya, apakah kalau saya nyantol di 400 saya aman? Jawabannya segera taking profit. Nah, karena ini ada right issue ya, di tanggal 25 Maret ini diperkirakan right issue ya, sehingga kemungkinan besar dia akan naik, kemudian dia dibanting turun ya. Maka dari itu segera saja untuk melakukan taking profit. Kalau di 400 ya 408 ini bisa lah diambil, atau 420, tapi saya tidak yakin kalau 420. Kalau memang mau nekat boleh lah, silahkan ya. Tapi kalau menurut saya sudah cukup 410 lah ya, 410. Baik, itu untuk MPPA. Saya tidak membahas lebih lanjut karena kita akan membahas lagi untuk saham yang hari Jumat kemarin itu kita kedatangan volume yang besar. Oke, kita cek di asset ranking di ini laptop ya. Kalau di Hotmobile silahkan klik di Hotmobile-nya di gainer persentase, kemudian kita klik 2 kali volume, kemudian kita muncul KPIG. Kita akan membahas tentang KPIG karena pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 kemarin high volume yaitu adalah 6,4 juta ya, lot itu di KPIG. Nah, kita sekarang akan mencoba secara singkat KPIG. Kalau kita melihat di program aplikasi HOTS teknikalnya, KPIG di parabolic star masih ada di atas ya. Artinya di sini masih ada tekanan ya untuk turun. Tapi di sini di stokastik ya sudah menunjukkan golden cross. Volume juga udah 2 kali ya, 2 kali hari Kamis. Kemudian untuk untuk pergerakannya juga sudah hijau, artinya close-nya itu lebih tinggi daripada open-nya ya. Kemudian kalau kita melihat secara lebih luas, kita cek di KPIG dan anjilan TPK di proses loadingnya. Oke, kalau kita lihat di RDI Business untuk masukkan lagi KPIG pernah ya kita bahas ya. Oke, nah ini KPIG kita pernah bahas di sini. Kita sell dulu untuk 5 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
tidak ada libur ya, Maret. Oke, KPIG pada hari Jumat dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, cukup serius secara finansial dan juga secara profil ya, di statistik. Ya sebetulnya ini bukan saham blue chip ya, sehingga kita juga perlu untuk strategi ambil taking profit yang cepat. Kecuali kalau misalkan blue chip, saudara bisa ngendon juga untuk juga sambil ambil dividen, ambil nabung saham. Oke, kalau KPIG ini termasuk saham non blue chip yang kita perlu tahu juga pergerakan secara teknikal maupun pergerakan bandarnya. Nah, untuk KPIG sendiri secara middle mulai 9 Agustus 2021 dia turun kemudian dia naik lagi mulai dari 13 Januari 22 dia naik, yang paling tinggi adalah di 18 Februari dan dia turun lagi saat ini dan dia mengalami minor uptrend. Nah, ini masih minor ya, masih kecil uptrendnya. Jadi kita ceknya adalah mulai dari tanggal 13 Januari sampai dengan 18 Februari. Kita cek ya. Oke. Apa kita cek yang jangka pendek dulu aja ya. 18 Maret aja. 18 Maret kita cek. Ya, 18 Maret kita cek. So, broker transaction 18 Maret kita masuk ke Excel, kita masukkan KPIG 18 Maret 2. Kita akan lihat distribusi atau akumulasinya. Ini dia. Untuk akumulasi dulu ya. Untuk akumulasi dan distribusi ya. Oke. Akumulasinya oleh 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia di volumenya net call-nya ya, kita average average-nya adalah 211.000 ya, dan distribusinya kita klik gini. Lima terbanyak. Nah, oke, kalau kita lihat kesimpulan ya, kita lihat kesimpulan akhirnya bagaimana. Nah, kita kurangi ya. Ini tambahkan dengan ini. Nah, hasilnya adalah ini kan minus ya. Hasilnya adalah 49.234. Ini akumulasi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah akumulasi. Ya. Jadi KPIG itu adalah yang melakukan tradernya melakukan akumulasi. Namun kita akan melihat jangka yang lebih besar. Jangka yang lebih panjang, yaitu tadi kita akan melihat di tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari. Oke, 13 Januari kena ini. 13 Januari sampai tanggal 18 Februari. Coba kena ya. 18 Februari. Ya. Oke, kena ya. Oke. Kita cek. Kita save as Excel.
KPIG 13 Januari sampai 18 Februari ya. Sampai 18 Februari. Nah, ini. Oke. Kita cek. Kalau tadi kita ambil apakah selama itu harusnya dia melakukan akumulasi harusnya ya, karena dia strong uptrend gini. Oke, kita cek akumulasi dan distribusi. Nah, kita cek sini ya. Untuk akumulasi kita rata-rata ya. Dan untuk distribusi kita rata-rata. Kita buktikan dulu ya. Nah, ini ternyata kesimpulannya berbeda ya. Skala ini kita tambahkan dengan ini ya. Hasilnya justru di sini adalah distribusi ya. Sama saja kalau misalkan kita ini ya, dan kita kurangi dengan ini sama saja. Hasilnya ini tambah ya. Ini minus ya, hasilnya sama saja, yaitu dia lakukan distribusi. Nah, anehnya kenapa kok ini naik ya, padahal dia melakukan distribusi. Kenapa kok ini naik gitu? Nah, berarti di sini kita lihat ada tren nah, ini, kemudian kita tren lagi tren gini. Dia di sini ada pengerean harga nih oleh bandar. Dia ada pengerean harga oleh bandar karena memang kalau kita melihat ya, seakan memang dia itu adalah gede distribusinya, ya kan, akumulasinya gede, seharusnya akumulasinya gede, ngumpulin ini. Harusnya kalau memang distribusi dia turun, tapi ini dia naik. Tapi ternyata distribusinya lah yang justru besar, bukan akumulasinya. Terbukti karena kalau kita melihat tanggal 13 Januari sampai 18 Februari ini YP 1.422 ya, dibandingkan dengan YU 7 juta. Kalau kita lihat berarti pada saat dia naik memang dia awalnya dikerek oleh dikerek oleh YP, XA, MG, tapi kemudian dia diturunin oleh YU, NIU, tapi khususnya YU ini yang nyiram ya. Sehingga dia naik, kemudian ini langsung anjlok ya. Anjlok tanggal 22-nya anjlok ya, ini naik tanggal 10-nya, tapi lihat tanggal 11-nya ya, kemudian naik lagi, kemudian langsung anjlok lagi. Naiknya pun juga tidak terlalu signifikan. Oke, kita lihat untuk fase kenaikan ini ya, kita akan merata-rata yang akumulasi, kita akan rata-rata harganya ya. Ini kita akan average yang akumulasi dulu. Nah, ternyata 118 ya. Oke. Nah, jadi dia akumulasi 118. Kemudian dia distribusinya berapa ini? Kita average. Kita distribusi di sini ya.
Oke. Nah, ini 114. Oke. Sehingga kalau misalkan kita average lagi, ya, rata-rata lagi 116. Jadi dia untuk kenaikan ini banyak yang nyantol di 116. Ya, banyak orang yang nyantol di 116. Nah, ini adalah banyak nyantol di sini. Pada saat naik, dia banyak ambil di sini, kemudian dia taking profit di sini. Ya, kemudian dia sudah taking profit di sini. Kata taking profit saya turunkan di sini. Oke. Jadi ini adalah area ya. Ini adalah area trader, ya, area trader average, ya, area rata-rata pembelian, ya. Oke, saya katakan trader, ya, jangan bandar, ya, nanti ada yang ngamuk. Oke. Nah, di sini dia rata-rata pembelian trader, dan ini adalah batas taking profit dia, ya, adalah batas taking profit. Jadi dia dia adalah taking profit, ya, batas taking profit saat uptrend. Nah, ini taking profit saya ganti hijau muda. Oke. Nah, ini. Jadi batas dia saat taking profit ke sini. Ya, jadi dari sini, ya, dari tanggal 13 Januari, karena memang host terbatas, ya, kita nggak bisa menganalisis lebih dari 1 tahun, ya. Jadi kita menganalisis jangka menengah, 13 Januari sampai kemudian dia taking profit sampai batasnya di 140 di 18 Februari. Nah, permasalahannya mulai tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari ini kan banyak orang yang nyantol, ya, turun. Nah, nyantolnya ini berapa? Gitu kan, ya, nyantolnya ini berapa? Oke, kita cek dari 18 Februari sampai yang terbawah ini, terbawahnya setelah downtrend ini kan sampai tanggal 7 Maret, ya. Jadi 18 Februari sampai 7 Maret. Oke, 18 Februari sampai 7 Maret. Oke, 18 Februari sampai 7 Maret. Oke, kalau kita save. Oke, KPID apa tadi? 18 Februari 22 sampai 7 Maret 22. Oke, kita cek. Ya. Nah, seperti biasa kita akumulasinya, distribusinya, dan kesimpulannya, ya. Kalau kita cek, ini berapa? Untuk akumulasi kita average 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 726, 331, dan kita average juga di distribusinya, ya. Oke, kemudian kita simpulkan adalah segala ini, ya, dan ditambah ini nih. Oke, hasilnya adalah ini distribusi. Nah, ya, distribusi dia ternyata, ya. Oke, cocok, ya. Kalau sini cocok kita distribusi.
Artinya dia memang betul turun sini. Nah, ini harganya turun. Kalau ini berarti didongkrak oleh trader yang punya modal gede gitu ya. Oke, kemudian ini adalah turunkan, tekannya. Nah, ini harga aslinya. Oke, kemudian berapa orang-orang yang nyantol di sini? Nah, ini kan ada banyak yang nyantol kan. Oke, kita cek lagi. KPID 18 sampai 7 Maret. Oke, kita average lagi harganya. Yang akumulasi cukup 5 yang terbesar. Yang distribusi kita main rata-rata aja. Ya. Oke. Dan kita rata-rata lagi. Dari 2 ini. Oke, ternyata 122. Ya. Di harga 122. Kita cek. Di 122. Nah, ini dia. Saya ganti warna kuningnya, ini lebih cerah. Ini adalah trader nyantol. Saya ganti kuning ya. Ya, ini adalah area trader nyantol. Nah, pakai to ya. Kalau di Jawa itu pakai to. Nah, nyantol. Tapi kalau yang bahasa Indonesianya nyantol. Area trader nyantol. Nah, di sini. Ya, jadi nyantolnya dia di sini. Sedangkan harga saat ini ada di bawah. Ya, harga saat ini ada di bawah. Masih di bawah dan dia masih ada tekanan. Ya, tekanan orang untuk menekan. Kalau kita lihat kan di chart, nah ini ya, ini parabolic chartnya masih di bawah, tetapi ini ada stokastik sudah mulai naik, ini volume mulai naik. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk 5 hari ke depan, atau saya bilang satu pekanan lah, satu pekanan, entah ada libur atau enggak, ya kita hitung aja 7 harian ya. Ini yang tadi MPPA kan masih 5 hari ya. Tapi kalau 7 hari bagaimana? Ya nanti kita lihat MPPA kemungkinan ya masih naik sedikit, kemudian nanti khawatirnya dihempas karena akan ada right issue. Tapi kalau ini yang KPID kan nggak ada right issue. Volume sudah 2 kali lipatnya hari Kamis, harga naik kemudian turun lagi. Sedangkan area trader nyantolnya di 122. Nah, bagaimana? Menurut saya ya, tapi ini edukasi saja, monggo untuk pilihan itu terserah kepada trader masing-masing. Menurut saya adalah saudara jangan masuk dulu. Saudara jangan masuk dulu. Ya. Tunggu sampai 1. Kalau saudara memang ini ada stokastik sudah golden cross, cek dengan MACD ya. Indikator, F indikator. Kita ambil MACD. MACD aja, jangan pakai stokastik. Stokastik pas, so kalau kita cek, saudara pakai MACD ini dia masih bawah ini, dia masih belum golden cross ya. Tapi menurut saya kebanyakan kalau pakai MACD juga. Jadi MA saja lah, ini MA saja. Kalau kita lihat cek ini MA-nya belum mati ini ya. Kita lihat aja MA-nya di sini. Sorry. Nah, ini kan MA5. Ini MA5 ya, yang kuning MA5 itu masih di bawah MA20. Selama dia belum golden cross, saudara jangan masuk. Ya. Selama dia belum golden cross, saudara jangan masuk dulu. Tunggu sampai MA5 golden cross MA20.
Ya, kalau di Mirai Mobile, kalau saudara punya akun Mirai yang mobile, itu sonarnya saudara nyalakan. Nanti kalau MA5 sama MA20 ini sudah golden cross dan sudah menunjukkan adanya sonar, saudara boleh masuk, ya masuk, kemudian cepat-cepat taking profit, jangan terlalu tinggi. Nah, kalau ini saya sarankan saudara jangan masuk dulu. Ya, karena rawan dan riskan. Pertama, rawannya bagaimana? Pertama, dari sisi kita melihat jangka menengah, ya. Kalau jangka pendek kita lihat 18 Maret kemarin. Nah, 18 Maret kemarin. Ya. Kita refreshkan. 100 itu kalau ini kita refresh ke dan kita refresh lagi di 107. Nah, kita cek di sini di 107. 107. Oke, sini ya. Saya ambil kuning tapi kita putus-putus. Putusnya gitu saja deh. Nah, sebetulnya dia di dalam jangka pendek ini sudah taking profit ya. Ya. Pada tanggal 18 Maret kemarin banyak orang yang nyantol di 107. Ya. Tapi termasuk juga yang ini ya, banyak yang nyantol ke 107. Hanya saja dia banyak yang taking profit. udah sebenarnya udah 113 ini sudah cukup banyak poinnya gitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat middle, memang harga ini di bawah masihan. Area trader nyantol aja di 122. Sehingga masih ada potensikah KPIG itu naik? Jawabannya masih ada potensi, karena potensi di 122 ini area trader nyantol. Kemungkinan besar apakah bisa nyampe 140? Kemungkinan besar bisa nyampe. Tapi kemungkinan besarnya itu adalah entah kapan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kenapa kok bisa panjang, Pak? Kenapa kok bisa yakin naik ke 140? Karena area trader nyantol. Tapi kata-kata panjang itu dilihat dari permasalahan teknikal. Teknikalnya masih belum nyaman untuk 5 hari ke depan lah. 5 hari ke depan. Ya. Kalau nggak ada libur. Kalau ada libur ya kepotong ya malah 3 hari atau 4 hari ke depan. Gitu ya. Karena apa? Karena secara ini ya parabolic star dan MA5 sama MA20 ini masih kurang nyaman gitu. Nah, kalau kita lihat, kita cek ini ya, dia sebenarnya udah taking profit nih. Tapi karena masih diuji MA5-nya belum golden cross MA20, maka ini masih bisa merosot nyari penumpang lagi. Ya. Maka dari itu bagaimana ke depannya? Ke depannya paling mentok di 116 breakout digit. Belum bisa nyampe tembus ke 122 ke atas. Apalagi nyampe 140 belum. Jadi ke depannya itu kalau toh dia itu breakout, saya tulis saja. Kalau naik ya, kemungkinan ini saya putih aja ya. Oke. Ya, kemungkinan adalah downtrend dalam 1 pekan ya. Nah, kemungkinan adalah downtrend dalam 1 pekan mendatang. Tapi kalau bila mengalami uptrend ya, akan menyentuh sekitar 116 ya, lebih sedikit. Oke. Nah, ini. Dan jauh dari untuk menyentuh 122.
dan jauh dan masih jauh ya, dan masih jauh menyentuh harga 122 ya, terlebih 140. Jadi apa? Jadi trader tahan dulu, jangan masuk. Nah ini ya, jadi trader tahan dulu, jangan masuk. Nah itu dari saya, rekomendasi dari saya berdasarkan studi ini ya. Kita akan kembali insya Allah pekan depan ya, kita akan kembali insya Allah pekan depan untuk melakukan evaluasi atas prediksi kita, dan kita insya Allah apabila tidak ada halangan akan membahas yang hari Jumatnya volumenya terbesar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada masukan, diskusi, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.